Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kisah Rahimakumullah. Kali ini Nasihat Kisah akan menyampaikan sebuah video menarik tentang Nabi Musa ingin melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan Nabi Musa alaihi salam merupakan salah satu dari 25 nabi dan rasul. Diketahui bahwa sosoknya memiliki berbagai mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berawal sebagai seorang bayi laki-laki yang lahir di antara Bani Israel. Saat itu masyarakat berada di bawah kepemimpinan Raja Fir'aun. Raja Fir'aun yang memerintah Mesir sekitar kelahirannya Nabi Musa. Fir'aun adalah seorang raja yang zalim, kejam, dan tidak berperi kemanusiaan. Ia memerintah negaranya dengan kekerasan, penindasan, dan melakukan sesuatu dengan sewenang-wenangnya. Rakyatnya hidup dalam ketakutan dan rasa tidak aman dan tenang, terutama bagi Bani Israel yang menjadi hamba kekejaman, kezaliman, dan bertindak sewenang-wenangnya oleh raja yang zalim. Diketahui bahwa saat itu kelahiran bayi laki-laki dianggap petaka oleh Raja Fir'aun yang takut akan terancam kekuasaannya. Fir'aun memerintahkan pasukannya untuk menelusuri kota mencari tahu bayi laki-laki yang akan lahir. Mengetahui hal tersebut harus memastikan bahwa Musa harus tetap selamat. Ibu Nabi Musa melahirkan di gua dengan tujuan tidak tertangkap dan dihabisi oleh para prajurit kerajaan. Sementara itu, Fir'aun merasa tenang karena tidak ada bayi laki-laki yang baru lahir. Ia tetap menganggap bahwa dirinya memiliki sebagai raja yang akan tetap abadi. Diketahui bahwa Raja Fir'aun kala itu dikenal sebagai pemimpin yang kejam dan zalim terhadap rakyatnya. Naasnya, ia justru tidak mengetahui tentang kelahiran Musa yang justru akan masuk ke dalam kehidupannya. Setelah kelahirannya, ibu Nabi Musa memutuskan Musa untuk tetap tinggal di gua. Diketahui bahwa disitulah ibu Nabi Musa mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa tinggal di gua selama 3 bulan. Hal itu membuat ibu Nabi Musa merasa tidak tenang karena selalu merasa terancam dan khawatir akan keselamatan Musa. Tuhan yang tidak terjangkau oleh mata manusia, yang maha kuat lagi maha nyata menjawab, "Kamu tidak akan terdapat sebuah peti tahan air." Ibu Nabi Musa menempatkan Musa di wadah tersebut, lalu dihanyutkan mengikuti aliran sungai Nil. Kemudian ibunda Nabi Musa tersebut memerintahkan kakak kandung Musa untuk mengawasi peti tersebut tetap tertutup rapat dan terapung di permukaan sungai Nil. Setelah dihanyutkan ke sungai, peti berisikan bayi Musa ditemukan oleh istri Fir'aun. Setelah itu, istri Fir'aun yang bernama Asia memutuskan untuk mengangkatnya sebagai anak. Hal itu membuat kakak Musa cemas setelah mengetahui bahwa adiknya ditemukan oleh keluarga kerajaan, sehingga kemungkinan akan dihabisi oleh Fir'aun. Awalnya Fir'aun menolak niat Asia lantaran Fir'aun takut akan ancaman kekuasaan yang dimilikinya dapat digoyahkan oleh anak laki-laki yang baru lahir. Fir'aun menuturkan, "Aku khawatir bahwa inilah bayi yang diramalkan, yang akan menjadi musuh dan penyebab kesedihan kami, dan akan membinasakan kerajaan kami yang besar ini." Saat sudah menginjak dewasa, tanda-tanda mimpi buruk yang pernah dialami Raja Fir'aun kian nyata. Nabi Musa alaihi salam mulai mengingatkan Raja Fir'aun untuk kembali ke jalan yang benar. Namun Fir'aun tidak menghiraukan, bahkan memeranginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 3 yang artinya,
Kemudian kami utus Musa sesudah Rasul-Rasul itu dengan membawa ayat-ayat kami kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya. Lalu mereka mengingkari ayat-ayat itu. Maka perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang membuat kerusakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi Musa alaihissalam berupa tongkat. Tongkat itulah yang membuat Nabi Musa alaihissalam dalam menyelamatkan kaum Bani Israel. Diceritakan dalam berbagai riwayat, tongkat milik Nabi Musa alaihissalam dapat berubah menjadi ular saat melawan penyihir kerajaan. Pukulan tongkatnya juga bisa mengeluarkan air saat Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya hidup di gurun yang tandus. Hingga tongkat itulah yang ia gunakan untuk membelah Laut Merah saat dalam kejaran pasukan Fir'aun. Pada suatu hari, Fir'aun mengundang seluruh penyihir terkuat dan terkenal di Mesir untuk melawan Nabi Musa alaihissalam. Peperangan itu digelar di aula kerajaan dan disaksikan oleh rakyat pada waktu itu. Fir'aun segera menyebar pasukannya mencari tukang sihir yang andal di seluruh pelosok negeri Mesir. Tak lama terkumpullah seluruh ahli sihir yang terpandai di negeri itu. Pada hari yang telah disepakati, para tukang sihir pun datang membawa perlengkapan sihir mereka. Musa tampil dengan menasihati dan mengingatkan dengan keras kepala mereka agar tidak membinasakan diri dengan perbuatan sihir. Para ahli sihir bermusyawarah dan sepakat untuk melayani Musa dengan pertarungan. Mereka melemparkan tali dan tongkat, lalu mengelabui mata orang-orang dengan sihir. Lantas masing-masing dari tukang sihir itu melemparkan apa yang mereka pegang berupa tali-tali dan tongkat-tongkat mereka. Penyihir-penyihir tersebut melemparkan tali ke arah Nabi Musa yang kemudian disihir menjadi ular-ular kecil. Kisah Nabi Musa ini juga tertulis pada Quran Surah Thaha ayat 65-67 yang artinya, mereka berkata, "Wahai Musa, apakah engkau yang melempar dahulu atau kami yang lebih dahulu melemparkan?" Atas izin Allah, tongkat yang dipegang Nabi Musa menjadi mukjizat untuk menyelamatkan dirinya. Tongkat yang dilemparkan Nabi Musa benar-benar berubah jadi ular besar dan menelan semua ular-ular palsu tukang sihir tersebut. Allah menegaskan tukang sihir tidak akan pernah bisa mengalahkan mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Musa. Para tukang sihir yang berkumpul di arena tahu persis bahwa apa yang dilakukan Musa sama sekali bukanlah sihir. Sebagai orang yang berpengalaman dalam dunia sihir, mereka bisa membedakan mana yang sihir dan mana yang bukan. Para tukang sihir yakin bahwa Musa berada di pihak yang benar. Oleh sebab itu, serentak mereka bersujud dan menyatakan beriman dengan Tuhannya Musa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dengan bersujud seraya mengatakan, "Kami telah percaya kepada Tuhan Harun dan Musa." Quran Surah Thaha ayat 20. Tentu saja Raja Fir'aun marah besar. Kekalahan para tukang sihir itu saja sudah menamparnya, apalagi sampai menyatakan beriman dengan Tuhannya Musa. Raja Fir'aun mengancam akan membunuh mereka jika tetap beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kekalahan itulah yang menyadarkan para tukang sihir bahwa yang mereka hadapi bukanlah ahli sihir, tapi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, mereka segera menyatakan beriman. Subhanallah, itulah mukjizat Nabi Musa. Tongkat bisa menjadi ular besar. Ada kisah menarik tentang Nabi Musa alaihissalam ingin melihat Allah. Ketika Nabi Musa berdoa ingin melihat wujud Allah, ini yang terjadi pada Nabi Musa. Mukjizat dari Allah membuat Nabi Musa mampu membelah lautan hingga akhirnya menenggelamkan Fir'aun bersama para pengikutnya.
Kisah Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu di Gunung Sinai yang terletak di Sinai, Mesir. Gunung Sinai adalah gunung yang istimewa yang keberadaannya disebutkan dalam Al-Quran surah At-Tin. Demi buah tin dan zaitun, demi bukit Tursina, nama lain Gunung Sinai, dan demi negeri yang aman ini. Diterangkan bahwa ketika itu Nabi Musa alaihissalam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Gunung Sinai untuk menerima wahyu kitab Taurat. Nabi Musa bermalam 40 hari 40 malam di Gunung Sinai dan bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu muncul keinginan Nabi Musa alaihissalam ingin melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah semua kejadian dihadapi Nabi Musa, beliau pernah berdoa kepada Allah untuk menampakkan dirinya. Setelah itu, kejadian dahsyat dialami Nabi Musa ketika Allah merespon doanya. Ketika Nabi Musa telah diberikan derajat dan kemuliaan yang sangat tinggi, ia juga dapat mendengar firman Allah secara langsung. Lalu ia meminta kepada Allah untuk dibukakan hijab yang memisahkan dirinya dengan Tuhannya. Ya Tuhan, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat Engkau. Maka Allah, Tuhan yang tidak terjangkau oleh mata manusia, yang maha tinggi lagi maha nyata menjawab, kamu tidak akan sanggup melihatku. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa berkata, ya Tuhan, beri kesempatan kepadaku melihat kepadamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab bahwa Nabi Musa tak akan bisa melihatnya. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta Musa untuk menatap gunung dan melihat keajaiban yang terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, engkau tidak akan dapat melihatku ya Musa. Tetapi cobalah engkau melihat ke gunung itu. Sekiranya gunung itu sanggup tetap di tempatnya itu, engkau tentu dapat melihat aku. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memperlihatkan dirinya kepada gunung tersebut, namun gunung itu langsung lenyap menjadi cair, tak lagi berada di permukaan bumi. Menyaksikan kejadian tersebut, Nabi Musa alaihissalam pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, Maha suci engkau, aku bertaubat kepada engkau, dan aku orang yang pertama-tama beriman. Quran Surah Al-A'raf ayat 143. Saat itu Nabi Musa menyadari bahwa permintaannya untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berlebihan. Nabi Musa pun merasa bersalah dan meminta taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah peristiwa yang terjadi saat Nabi Musa alaihissalam ingin melihat langsung wujud dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan hikmahnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.